Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Darusantri Aji dari Teknik Informatika kelas G dengan NIM 2000018395. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tugas 8 sampai dengan tugas 12. Adapun materinya yang akan dibawa yang pertama itu JavaScript lanjut, server-side programming web server, sintak dasar server-side scripting, server-side programming percabangan dan perulangan, server-side programming lanjut, penanganan form, dan yang terakhir server-side programming lanjut, array dan fungsi. JavaScript lanjut. Pernyataan if adalah sebuah pernyataan yang digunakan untuk melakukan tindakan dalam kondisi tertentu. Jika dalam bahasa Indonesia if adalah jika. Jika maka selalu membutuhkan sebuah kondisi yang apabila kondisi tersebut benar kemudian akan melakukan sebuah tindakan. Penulisan sintak dasar dari statement atau pernyataan if adalah if dalam kurung condition statement subject to be executed if expression is true. Pernyataan if else. Pernyataan if else adalah bentuk pernyataan kontrol selanjutnya yang memungkinkan JavaScript untuk mengeksekusi pernyataan dengan cara yang lebih terkontrol. Lihat contoh berikut. Input type button, value click me, on click pesan. Script function pesan. Variabel nilai ujian sama dengan prompt ketik nilai ujian Anda. If nilai ujian lebih besar dari 70, dia akan mengeluarkan selamat Anda lulus. Jika tidak besar lebih dari 70, maka yang akan keluar akan maaf Anda mengulang ujian. Pernyataan if, else if. Else if digunakan untuk membuat dua kondisi atau lebih dari itu. Dengan menggunakan else if, kita dapat mengatur blok yang akan dieksekusi dengan beberapa kondisi tertentu. Sebagai contoh di bawah ini ada nilai ujian. Jika nilai ujiannya lebih besar dari 90, maka dia akan lulus mendapatkan nilai A. Jika nilai ujiannya lebih besar dari 80, dia akan mendapatkan nilai B. Jika nilai ujiannya besarnya 70, dia akan mendapatkan nilai C. Lanjut, server-side programming, web server, sintak dasar server-side scripting. Server-side programming sama dengan server-side scripting. Teknologi scripting atau pemrograman web di mana program atau script dikompilasi dan diterjemahkan di server. Contoh ASP, Active Server Pack, Cold Fusion, Macromedia.com, software JSP, Java Server Pack, Verve, Python, PHP, dan lain-lain. Konsep web server merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang di server, berfungsi sebagai penerima permintaan atau request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali atau merespon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web. Halaman-halaman web yang umumnya berbentuk HTML, biasanya menggunakan port 80. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundle dengan HTML yang dijalankan di sisi server
PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada. Developer bisa menulis sebuah program PHP yang mengeksekusi sebuah program CGI di server web lain. Sintaks. Beberapa sintaks penulisan PHP dapat menggunakan salah satu dari pasangan tag berikut. Ini adalah contoh sintaks dasar PHP. Nah, contohnya ada di sini kita buka PHP echo untuk menampilkan apa yang akan kita ingin tampilkan, seperti cout, server-side programming, percabangan, dan perulangan. Percabangan ada beberapa macam dan perulangan juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada if. Bentuk kondisi ini yang paling sederhana, di mana hanya akan menjalankan pernyataan atau statement bila kondisi bernilai benar atau true. If kondisi, terus kita isi pernyataan, pernyataan ini akan dieksekusi bila kondisi ini bernilai true. If else, bentuk kondisi kedua dari if. Pernyataan pertama akan dieksekusi bila bernilai benar. Bila bernilai salah, maka pernyataan kedua akan dieksekusi. Jadi di sini ada contoh sintaksnya. If dalam kurung kondisi pernyataan pertama, jika ini bernilai benar, kita akan isi pernyataan ini di pernyataan pertama. Jika salah, kita isi pernyataan kedua di else. If else. Kondisi if else yang dapat dibilang cukup kompleks karena kondisi lebih dari satu. Pernyataan akan dieksekusi apabila kondisi bernilai true. Apabila tidak ada kondisi yang bernilai true, maka pernyataan else akan dieksekusi. Switch. Di dalam belajar PHP, selain percabangan if, terdapat juga kondisi switch. Switch merupakan percabangan yang cara kerjanya adalah membandingkan suatu nilai dengan beberapa nilai lainnya. Nilai yang akan dibandingkan di dalam kondisi switch akan dicarikan nilai yang sama dari setiap case yang ada. Ini ada contoh switch nilai. Case ini untuk memilih pernyataan akan dieksekusi bila nilai sama dengan variabel. For. Fungsi for ini dapat ditentukan jumlah perulangan dan kelipatan perulangannya. Untuk itu hanya perlu menuliskan nilai awal perulangan dan nilai batas perulangan. Nilai variabel secara otomatis bertambah ataupun berkurang setiap kali proses pengulangan dilakukan. Contohnya for $x sama dengan 1, $x lebih kecil dari sama dengan 10. Berarti dia akan mengulang yang akan diulang ini mengulang kata-kata teknik informatika dengan 10 kali pengulangan. While digunakan untuk pengulangan sebuah perintah hingga jumlah tertentu selama persyaratan masih bersifat terpenuhi atau bernilai true. The while ini akan menjalankan operasi terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan pengujian apakah pernyataan tersebut terpenuhi atau tidak. Server-side programming lanjut. Penanganan form. Untuk penanganan form, ada beberapa metode dalam sebuah form tergantung jawab untuk menentukan bagaimana data inputannya dikirim. Ada 2 macam metode dalam penanganan form ini, metode post dan metode get. Hal yang paling mendasar untuk mengetahui metode
Yang digunakan adalah dengan melihat URL suatu halaman. Jika URL-nya panjang dan ada parameter dan value yang dikirim jelas itu menggunakan metode get. Namun, jika sebaliknya pasti menggunakan metode post. Macam-macam jenis form input dan penulisan kodenya. Ini teks pendek, input teks, type teks. Ini untuk teks pendek, sintaks untuk teks pendek. Ada jenis checkbox, yaitu input type checkbox, nama kita isi apa yang ingin ditampilkan. Terus ada jenis radio box, jenis number, jenis date, jenis long text, text atau text area, server set programming lanjut, array, dan fungsi. Array pada PHP dapat ditulis dengan dua cara, yaitu menggunakan fungsi array atau cukup menggunakan kurung siku. Contohnya ada di bawah. Buka PHP, gelar kendaraan, kurung siku, dan mulai PHP. Kurung siku mulai dapat digunakan mulai PHP 5.4 ke atas. Dan saat ini PHP sudah mencapai versi 8 karena kemiripan dengan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, maka menggunakan kurung siku sangat disarankan. Index array dan associative array. Berdasarkan key-nya, array dan PHP dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu index array atau array berindeks dan associative array. Index array berarti bahwa array tersebut memiliki key berupa angka yang berurutan. Contohnya ada di sini. Dolar kendaraan sama dengan buka ini mobil, motor, sepeda, ya kan. Ini adalah isi array. Associative array berarti bahwa kita mendefinisikan sendiri key dari array tersebut. Contohnya di sini. Pada contoh di atas menggunakan tanda sama dengan slash kanan untuk memasangkan key dengan value-nya. Fungsi, function dalam PHP. Function atau fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi dua. Fungsi yang disediakan oleh interpreter PHP dan fungsi yang dibuat oleh user atau UDF, User Defined Function. Tiap versi PHP memiliki kelengkapan fitur fungsi yang berbeda-beda. Ada yang kompatibel, ada yang tidak kompatibel antar versi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.